Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadira Anggrini dengan NIM C2401201034 dari kelompok 6 Praktikum Biologi Perikanan. Hari ini aku mau ngasih tutorial cara menghitung distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan yang terakhir ada faktor kondisi. Nah, pertama-tama kita mau ngitung dulu distribusi frekuensi panjang. Nah, karena data yang kita dapat masih berbentuk sentimeter, maka harus kita ubah dulu ke dalam bentuk milimeter dengan cara seperti ini. Tulis dulu tambah dengan, lalu blok data panjang total dalam bentuk sentimeter sampai bawah dengan cara Ctrl, Shift, dan tanda panah ke bawah, lalu dikalikan dengan 10. Dan di enter, nanti akan langsung keluar datanya. Nah, setelah ini kalian boleh klik tanda panah yang ada di kanan bawah agar memudahkan kita dalam mencari datanya. Selanjutnya, untuk mempermudah kita, boleh kita tulis dulu ini N-nya, maksimumnya, minimumnya, dan lain-lain sebagainya yang seperti yang sudah ada di video. Pertama-tama kita cari dulu N atau jumlah ikannya dengan cara sama dengan lalu count. Kalian boleh blok data panjang totalnya aja karena nggak ada nomornya. Nah, nanti langsung di enter, nanti langsung keluar ada 171 data. Selanjutnya kita cari nilai maksimumnya dengan cara sama dengan lalu max karena kita mau nyari nilai maksimum, lalu blok semua data panjang totalnya dengan cara yang sama seperti tadi, Ctrl, Shift, sama tanda panah, dan di enter. Nah, untuk menghitung minimumnya juga sama caranya, sama dengan min, blok semua data. Nah, nanti kita dapat hasilnya. Di sini nilai max-nya ada 290 dan nilai min-nya ada 200. Untuk menghitung jumlah kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log N. Nah, karena di sini hasilnya koma, maka kita bulatkan angkanya ke atas menjadi 9. Nah, untuk mencari wilayahnya, kita menggunakan rumus maksimum dikurangi minimum, maka didapatkan hasil 90. Lalu, untuk menghitung lebar kelas, kita menggunakan rumus sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, karena di sini hasilnya juga masih koma, maka kita bulatkan ke bawah jadi 10. Nah, karena rumus jarak kelas itu membutuhkan NST, maka kita tulis dulu NST-nya 1. Nah, kenapa kita tulis 1? Karena data yang ada di panjang total dalam bentuk milimeter ini nggak ada yang di belakang koma, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita cari jarak kelasnya menggunakan data lebar kelas ditambah oleh NST. Maka didapat hasilnya 11. Nah, sekarang kita mencari SKB. SKB adalah nilai minimum. Jadi, untuk mencari SKB tinggal ditulis sama dengan dan diklik saja nilai minimumnya. Nanti keluar angkanya ada 200. Nah, untuk mencari SKA caranya adalah sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Tapi lebar kelasnya itu kita kasih string dulu dengan cara memencet Fn dan F4. Kalau nggak bisa, kita manual aja pakai simbol dolar. Seperti itu. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita mencari nilai SKB yang di bawahnya dengan cara nilai min tadi ditambah jarak kelas. Kalau udah, jangan lupa dikasih string ya teman-teman. Nah, karena jarak kelas kita itu ada 11, jadi kita harus nambahin SKB ini sampai 11 data. Tinggal ditarik aja ke bawah sebanyak 11 kolom berarti.
Nah, kalau udah ada 11 data, kita tinggal nambahin SKA-nya juga. Caranya sama kayak tadi kita nyari data di awal, pencet SKA yang pertama itu, baru kita pencet yang tanda tambah di bawah kanan. Untuk mencari SK, sekarang kita menggunakan rumus sama dengan SKB, tanda dan, lalu tambahkan tanda minus, dan dikurangin oleh SKA. Nanti kita dapat hasilnya. Pencet lagi tambah itu sebanyak 2 kali biar mempermudah kita. Lalu kita cari BKB. Nah, cara mencari BKB ini menggunakan rumus SKB dikurangi NST dikali 1/2. Nah, caranya sama dengan SKB dikurangi 1/2 dikali NST. Jangan lupa di string, teman-teman, terus di enter. Kalau udah, caranya boleh sama aja, tetap klik yang tanda tambah itu, biar mempermudah. Nah, untuk mencari BKA, kita itu bisa mencari dengan cara SKA ditambah NST dikali 1/2. Jadi, sama dengan SKA ditambah 1/2 dikali NST. Nanti, kalau hasilnya udah didapat, boleh juga pakai cara yang klik tanda tambah itu. Nah, untuk mencari BK, kita menggunakan rumus yang sama seperti SK, di mana sama dengan BKB, tanda dan, dikurangi BKA. Oke, nanti langsung di enter. Pencet tanda panah yang 2 itu, tanda panah sebanyak 2 kali, baru nanti keluar datanya. Nah, untuk mencari XI ini caranya adalah SKB ditambah SKA dibagi 2. Jadi, kita langsung aja sama dengan SKB ditambah SKA, SKB ditambah dengan SKA lalu dibagi 2. Jangan lupa menggunakan tanda kurung teman-teman di depan sama di belakangnya. Oke, kalau udah kita pencet tanda tambah yang ada di kanan bawah. Terus kita cari FI total. Nah, cara FI total ini agak berbeda teman-teman. Caranya kita harus ngeblok dulu semua data tabel kosong yang bakal kita cari itu, terus kita tulis sama dengan frekuensi, buka kurung, kita blok semua panjang total dari atas sampai bawah dengan cara yang sama, Ctrl Shift sama tanda panah ke bawah. Terus kalau di laptop aku ini, aku pakainya titik koma, kita sesuaikan aja sama laptop masing-masing, itu ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, setelah itu kita masukin data SKA. Oke, setelah itu kita tutup, lalu pencet Ctrl Shift Enter. Nah, jadi nanti didapat hasilnya kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan kalian enggak pencet Ctrl Shift Enter, nanti datanya enggak akan keluar gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel, kita menggunakan kolom, pilih aja yang biasa. Nah, udah nanti muncul kayak gini, teman-teman. Terus kita boleh rapihin dulu ke bawah. Nah, nanti kalau udah, kita boleh klik kanan, teman-teman, di grafiknya. Klik kanan, lalu nanti kita pilih select data. Kalau udah ada itu, nanti kita add. Nah, yang pertama kali kita add itu FI totalnya. Setelah itu baru nilai dari SK, teman-teman, kayak gitu. Nah, nanti keluar kayak gini, muncul si grafik sama angkanya. Udah gitu, nanti kita ubah ke dalam format IPB. Boleh dilihat ya, teman-teman, caranya kayak gini. Nah, setelah itu kita ganti dulu datanya, masukin axis title, terus legendnya diilangin, dan garis-garis yang horizontalnya juga diilangin, teman-teman.
Nah, setelah itu kita klik angka yang vertikalnya dulu teman-teman 2 kali. Terus nanti kita ganti datanya kayak gini, boleh dilihat aja langsung. Nah, kalau udah warna tabelnya ini boleh kita ganti aja teman-teman sama warna hitam. Karena yang sering digunakan adalah warna hitam gitu, teman-teman. Nah, buat di data axis title yang vertikal ini, boleh ditulis aja frekuensi total. Oke, nah kalau udah axis title yang di bawah itu kita tulis sama selang kelas gitu teman-teman. Nah, setelah itu formatnya kita ganti aja jadi no fill dan no line. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya langsung aja teman-teman kita lanjut ke perhitungan hubungan panjang dan bobot. Nah, pertama-tama yang harus kita tulis itu data apa aja yang bakal kita cari untuk mempermudah kita. Lalu kita akan mencari log L dalam kurung X dengan rumus sama dengan log panjang total, teman-teman. Kita tulis dulu. Nah, kalau udah kayak gini, boleh caranya langsung pencet aja tanda plus itu ya teman-teman. Masih sama kayak yang tadi kita ngitung DFP pertama kali. Nah, sekarang kita cari log W dalam kurung Y. Nah, caranya itu sama kayak kita tadi nyari log L, sama dengan log bobot ikan. Tapi sekarang teman-teman, kalau yang tadi panjang total, sekarang kita datanya bobot ikan gitu teman-teman. Nah, kalau udah, boleh kita pencet tanda tambah itu 2 kali. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini teman-teman. Langsung aja kita cari sigma Y-nya. Nah, sigma X ini didapat dari sama dengan sum. Terus kita blok nilai yang log tadi sampai bawah. Log X dulu ya teman-teman. Log L maksudnya dalam kurung X. Nah, terus nanti kita enter. Nah, nanti keluar datanya. Untuk data yang log W juga itu sama teman-teman caranya. Nah, nanti langsung keluar. Nah, untuk mencari X kuadrat dan Y kuadrat ini, sigma Y kuadrat dan sigma X kuadrat ini caranya sama dengan sum ASCII, lalu blok dulu log L-nya untuk yang sigma X kuadrat teman-teman, baru di enter. Nah, nanti muncul. Nah, ulangi dengan cara yang sama untuk menemukan nilai Y
kuadrat ya teman-teman, tapi menggunakan logway gitu. Nah, untuk mencari XY, kita menggunakan rumus sama dengan sum product, buka kurung, kita masukin data log L teman-teman, terus sampai bawah ya teman-teman data log L-nya, udah gitu. Nanti kita masukin titik koma, lalu masukin data yang log W. Nah, sekarang kita bakal nyari nilai X bar. Caranya average, terus kita blok nilai yang log L itu teman-teman. Terus udah selesai. Jangan lupa ditutup kurung ya teman-teman. Untuk nyari yang Y bar juga sama teman-teman, pakai average. Terus datanya kita blok sampai bawah, terus nanti didapat hasilnya. Untuk mencari nilai N masih sama seperti yang DFP tadi sebelumnya. Menggunakan rumus count, lalu diblok semua datanya. Nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, untuk mendapatkan nilai B atau slope ini, rumusnya agak panjang teman-teman, bisa langsung dilihat aja ya. Setelah didapatkan nilai B, maka dicari nilai A. Dengan rumus seperti ini teman-teman. Nah, karena nilai A yang didapat hasilnya negatif, maka harus dilakukan anti-log terlebih dahulu. Nah, karena hasilnya seperti ini teman-teman, maka dilakukan dengan cara sama dengan 10 dipangkatkan oleh nilai A, yang dimana nanti didapatkan hasilnya 0,000001. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mencari nilai W ini boleh langsung ditulis aja nilai antilognya 0,000001 L yang B itu teman-teman, yang 3,4263 seperti itu.
Nah, sekarang menulis interpretasi yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Nah, setelah itu kita tuliskan tabel sidik ragamnya. Yang pertama itu ada SK, DB, JK, KT, FHIT, FTEP, dan R kuadrat, teman-teman gitu. Nah, untuk nilai DBR-nya ini ditulis aja 1. Terus buat nilai yang DBS itu N dikurangi 2. Seperti itu. Nah, untuk DBT-nya itu N dikurangi 1. Untuk menghitung JKR ini rumusnya B dikali sigma XY dikurangi 1 per N dikali sigma X terus dikali lagi sigma Y. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, jika sudah, kita hitung JKS-nya dengan menggunakan rumus JKT dikurangi JKR. Maka didapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Nah, untuk menghitung KTR itu rumusnya JKR dibagi dengan DBR. Oke. Nah, untuk KTS itu rumusnya sama JKS dibagi DBS seperti itu. Nah, kita ubah dulu angkanya menjadi 4 angka di belakang koma agar memudahkan aja. Nah, terus untuk F hitung rumusnya adalah KTR dibagi oleh KTS. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk rumus F tabel sendiri itu menggunakan F-inv seperti ini, lalu dalam kurung 0,05 karena kita menggunakan SK 95 derajat ya, teman-teman. Terus pakai titik koma. Nah, lalu masukkan nilai DBR titik koma lagi DBS seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari dari R kuadrat, teman-teman. Nah,
R kuadrat ini kita dapatkan dari JKR dibagi JKT. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita tuliskan hipotesis H0-nya, yaitu panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1-nya panjang mempengaruhi bobot. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita tulis kesimpulannya. Jadi berdasarkan SK 95% didapatkan F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesis yang digunakan adalah H1, yang berarti panjang mempengaruhi bobot dan mendapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,918523 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Nah, tingkat hubungan yang sangat kuat ini dilihat dari interval nilai R kuadrat dan tingkat hubungan, yang dimana jika nolnya kurang dari R kurang dari 0,02 itu sangat rendah. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan uji T, yang dimana H0 sama dengan B sama dengan 3 yang bersifat isometrik, dan H1 tidak sama dengan 3, maka alometrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan SB kuadrat, teman-teman. SB kuadrat ini didapat dari KTS dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1/n dikali sigma X yang dikuadratkan. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan selanjutnya adalah SB. SB itu akar dari SB kuadrat, maka kita bisa langsung tulis aja SQRT, buka kurung, terus masukin data yang SB kuadrat tadi itu. Nah, sekarang untuk menghitung T hitung, kita menggunakan rumus ABS, buka kurung, B1, B atau B dikurangi 3 dibagi SB tadi itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menghitung T tabel dengan menggunakan T inf, kita buka kurung, terus 0,05 yang didapat dari 95 derajat 95% itu, lalu titik koma, teman-teman, sesuai dengan yang ada di laptop teman-teman, terus langsung masukin aja nilai DBS. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka dapat disimpulkan berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka hipotesis 0 yang artinya pola pertumbuhan ikan itu bersifat isometrik. Seperti itu, teman-teman, karena
B-nya itu sama dengan mencapai 3 gitu. Nah, selanjutnya kita buat sketcher teman-teman. Kita pencet aja sketcher yang biasa, udah gitu nanti keluar kayak gini. Lalu klik kanan, select data. Nah, kita pindahin dulu. Nah, nanti kita tinggal add data teman-teman. Nah, buat series X value-nya itu kita masukin nilai panjang total teman-teman. Nah, buat series Y value-nya itu kita masukin bobot ikan teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau udah kita oke, langsung aja oke. Nah, nanti keluar. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau udah kayak gini, nanti kita sebentar. Nanti kita edit ininya. Jadi graders line-nya kita hapus aja, terus si legendnya kita hapus. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kita masukin thread line-nya. Kita pencet more option, terus yang itunya kita biarin aja, kita ganti jadi power. Terus kita pencet display equation nya sama display yang satu lagi itu kita checklist dua-duanya teman-teman. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, buat di bagian ininya sama ya teman-teman, sama yang dipakai sebelumnya, itu no fill terus solid line teman-teman. Nah, nanti datanya kayak gini. Nah, buat axis title-nya itu nanti kita isi sama bobot ikan yang vertikal itu kita isi sama bobot ikan dalam kurung gram. Terus buat yang horizontalnya kita isi sama panjang total milimeter seperti itu teman-teman.
Nah, buat data ininya teman-teman boleh dipindahin, terus boleh aja diganti itu Y-nya jadi W, terus 0,000001 L pangkat 3,42363. Nah, terus R kuadratnya dibiarin aja, tapi kita tambahin N sama dengan 171, sama kayak yang data yang udah kita dapat, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja ke perhitungan faktor kondisi. Nah, untuk mencari faktor kondisi ini, datanya masih sama teman-teman. Kita tinggal tambahin aja satu tabel faktor kondisi di sebelah bobot ikan. Nah, kalau udah kayak gini, kita blok semua datanya, terus kita urutin dari yang paling kecil teman-teman. Nah, di sini kita pilih panjang total, terus smallest to largest. Oke. Nah, udah keurut nih teman-teman sekarang. Nah, kita bikin tabelnya dulu teman-teman. Nah, di tabel yang akan kita buat ini ada nilai SKB, SKA, SK, FI. Nah, yang membedakan ada FK rataan dan STDF. Nah, untuk nilai SKB dan SKA, nilai SKB, SKA, dan SK ini teman-teman didapat dari tabel yang sebelumnya teman-teman, yang tabel DFP ini. Oke, kita ambil dari sini, kita copy paste aja, cuman karena di laptop aku ini nggak bisa ya teman-teman, jadi aku pakainya pencet Alt H sama V 2 kali, kayak gitu teman-teman. Nanti datanya nggak akan berubah, tetap kita lihat. Nah, kayak gini. Nah, untuk FI nya juga teman-teman kita ambil dari yang data di DFP. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita rapihin dulu. Kita juga butuh nilai B-nya teman-teman, B, A, dan antilognya. Jadi kita copy sama tetap Alt H V V, kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, karena di antilognya masih kayak gitu ya teman-teman, kita ubah aja. Si antilognya ini kita pencet, terus kita itu lihat kan itu. Nah, setelah kita pencet itu jadinya tadi scientific. Nah, kita ganti aja ke number, terus tinggal tambahin 0 komanya gitu teman-teman. Jadi kita dapat 0,000001 kayak gitu. Nah, setelah itu kita mencari faktor kondisi teman-teman. Nah, untuk menghitung faktor kondisi ini teman-teman, kita menggunakan rumus bobot ikan dikali 10 pangkat 5, lalu dibagi yang panjang total dipangkatin 3. Kenapa pakai rumus yang itu? Karena seperti yang tadi udah kita ketahui di hubungan panjang dan bobot, kalau ini tuh bersifat isometrik seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah dapetin hasilnya, kita bisa langsung klik 2 kali aja di tanda panah seperti biasa. Oke.
Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman kita urutin atau kasih tanda, kasih warna yang beda sesuai dengan urutan SK-nya teman-teman. Kayak dari 200 sampai 210, terus 211 sampai 221, kayak gitu kita lakuin sampai habis gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah selesai diwarnain semua, teman-teman, kita langsung aja hitung F karataannya. Nah, F karataan ini rumusnya pakai sama dengan average. Terus kita buka kurung, terus kita blok data per ininya, per bagiannya, teman-teman yang udah tadi kita warnain itu. Terus jangan lupa kita kasih string. Nah, fungsinya kasih string apa ini? Agar mempermudah kita nanti saat kita mengganti ke stdef seperti itu teman-teman. Nah, kita coba di data pertama. Oke, jangan lupa dikasih string teman-teman. Kita boleh tambahin aja kalau lupa.
Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman yang cuman ada satu data atau 0, kita tulis aja langsung 0, 0 semua, teman-teman. Setelah itu, kita tarik yang FK rataan ke bagian stdef, oke. Nah, kita klik tulisan average-nya, karena tadi udah kita string, maka datanya nggak akan berubah, teman-teman. Kita bisa ganti jadi stdef. Nah, itu akan mempermudah kita gitu, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita bikin ininya, teman-teman, sama kayak yang tadi sketchernya. Oke, kita pertama-tama kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan, seperti biasa itu kita add data. Nah, series page-nya ini boleh kita isi FK total atau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, buat series X value-nya ini kita isi sama SK, teman-teman. Nah, series X value-nya dan series Y value-nya itu FK rataan, teman-teman. Oke. Kalau udah kayak gitu, kita oke aja. Nah, terus nanti kita oke lagi. Nah, kita ke error bars, teman-teman. Kita pencet tadi yang paling atas itu. Udah gitu, legendnya kita hapus aja. Nah, teman-teman, ini kan ada garis yang horizontalnya. Boleh kita klik dan kita hapus aja karena kita nggak akan pakai. Nah, terus ini nah, kalau udah kayak gini, kita pencet error bar, terus kita pilih yang more option aja. Sebentar, teman-teman, kita hapus dulu exist title-nya. Nah, udah ininya kita biarin aja. Cuman kita yang error amount-nya kita pencet jadi custom gitu, teman-teman. Nah, kita pencet itu specific value-nya. Nah, data yang ini kita ganti menggunakan data stdef, teman-teman. Nah, oke, kita blok dulu. Sebentar. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, sama kita bakal nanti no fill dan no line juga, teman-teman. Nah, oke, kita lihat di sini kita isi no fill, no line. Oke, nah nanti jadinya kayak gini, teman-teman, datanya. Nah, kita coba aja ganti Times New Roman 12 ya, teman-teman, karena ini untuk di Excel-nya gitu. Segini dulu video tutorial dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.